Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadian Ramadhani, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang individu dan aspek perkembangannya. Nah, langsung saja kita memasuki pada materi yang pertama. Baik, langsung saja yang pertama adalah latar belakang. Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik. Dan pengertian individu sendiri adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Adapun topik pembahasan dari video kali ini yang pertama, apa pengertian individu dan karakteristik yang sebenarnya? Yang kedua, ciri dan sifat atau karakteristik umum individu. Yang ketiga, tahapan perbedaan individu. Yang keempat, sumber perbedaan individu. Yang kelima adalah aspek-aspek perbedaan individu. Dan yang terakhir adalah cara individu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk membawa perubahan dalam kebiasaan maupun sikap-sikapnya. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dengan berbagai kondisi. Pengertian individu sendiri itu yang pertama adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti individu, artinya tidak terbagi. Yang kedua adalah berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu in and divided. Artinya in adalah tidak dan divided artinya terbagi. Jadi individed artinya tidak terbagi. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki yang pertama unsur jasmani dan rohani, yang kedua unsur fisik dan psikis, dan yang ketiga adalah raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Dengan kemampuan rohaninya, individu dapat berhubungan dan berpikir, serta dengan pemikirannya itu mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Selanjutnya adalah karakteristik individu. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengertian individual karakteristik. Individual karakteristik adalah karakter seseorang individu atau ciri-ciri seseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lain. Karakteristik individu mencakup sikap-sikap berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial, dan pengalaman, umur, bangsa, jenis kelamin, dan lainnya yang mencerminkan sifat demografis tertentu, serta karakteristik psikologi yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Nah, adapun penjelasan tentang ciri dan sifat atau karakteristik individu. Yang pertama, manusia mempunyai sifat kodrati yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Yang kedua, setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya. Yang ketiga adalah natur atau nature, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya.
Nah, adapun sumber perbedaan individual yang pertama adalah faktor bawaan, merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah sosioekonomik atau status orang tua yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang kedua adalah pola asuh orang tua, yakni pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Yang ketiga adalah permisif atau autoritatif. Bagian keempat adalah budaya, merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia atau adat istiadat. Dan yang terakhir adalah urutan kelahiran. Selanjutnya adalah aspek-aspek perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan perilaku psikomotorik. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan perilaku kognitif. Yang kelima adalah perkembangan perilaku sosial. Yang keenam, perkembangan moralitas. Yang ketujuh, perkembangan penghayatan keagamaan. Yang kedelapan, perkembangan perilaku konatif. Yang kesembilan, perkembangan emosional. Dan yang kesepuluh adalah perkembangan kepribadian. Serta yang kesebelas, perkembangan karir. Nah, yang pertama adalah perkembangan perilaku psikomotorik. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Pandangan moral individu makin lemah makin menjadi lebih abstrak. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Adapun prinsip perkembangan psikomotorik yang pertama adalah bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks. Yang kedua adalah dari yang kasar dan global kepada yang harus dan spesifik tetapi terkoordinasikan. Selanjutnya adalah perkembangan perilaku konatif. Perilaku konatif merupakan perilaku yang berhubungan dengan motivasi atau faktor penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari kebutuhannya. Nah, adapun komponen konatif ada dua. Yang pertama adalah kebiasaan dan yang kedua adalah kemauan. Kebiasaan ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap. Yang kedua, kebiasaan membentuk pola perilaku yang dapat diramalkan. Macam-macam kemampuan tersendiri itu ada 4. Yang pertama adalah hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, dipengaruhi kecerdasan dan energi untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah energi yang sebenarnya dengan satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, namun dalam kenyataannya sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian dapat dan mungkin terjadi, terutama dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Nah, selanjutnya aspek-aspek perkembangan adalah perkembangan karir. Yang pertama, perkembangan karir sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Yang kedua, keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba atau secara kebetulan, namun merupakan suatu proses panjang dari tahapan perkembangan karir yang dilalui sepanjang hayatnya, mulai dari usaha memperoleh kesadaran karir, eksplorasi karir, persiapan karir, hingga sampai pada penetapan karirnya. Nah, topik pembahasan selanjutnya adalah cara individu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk membawa perubahan dalam kebiasaan maupun sikap-sikapnya. Yang pertama, bukti-bukti telah jelas bahwa seseorang anak tidak dilahirkan perlengkapan yang tidak sempurna. Yang kedua, sejak lahir bahkan masih dalam kandungan ibunya, manusia merupakan kesatuan psikofisis atau psikomatis yang terus mengalami
pertumbuhan dan perkembangan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang individu dan aspek perkembangannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu sendiri datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.